La tadlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka bima siwaha falu arodaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Jangan engkau menuntut pada Allah agar mengeluarkan kamu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghendaki perubahan itu, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalihkanmu kepada keadaan yang baru dengan tidak perlu mengeluarkan Anda dari keadaan yang lama. Apabila seorang dipilih untuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu tempat tertentu, baik itu pekerjaan, tempat tinggal, jabatan dan lain-lain, wajib baginya menerima dengan hati yang tulus. Tidak boleh ada penolakan, apalagi mengeluh. Tidak perlu pula ia meminta selain yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang menganggap pemberian Allah itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan keadaan dirinya, atau ia menganggap pekerjaan itu akan mempersempit kemampuannya untuk berjihad dan ibadahnya misalnya, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun berhubungan dengan sesama manusia. Kehendak seperti itu tidak dibenarkan. Perbuatan dan kehendak ini termasuk menyalahi etika kerja dan sopan santun ikhtiar. Tabiat yang perlu menjadi pegangan seorang hamba yang beriman tidak lain adalah menerima suatu pekerjaan sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu disyukuri sambil memperbaiki pekerjaannya dan meninggalkan kualitas kerja sehingga sampai waktu yang ditentukan Allah baginya. Sikap seperti ini termasuk sifat hamba yang yakin kepada imannya. Ia bertahan dan sabar dalam pekerjaannya, karena Allah juga akan menilai semua perbuatannya sampai saat Allah akan memberikan untuknya sesuatu yang baru tanpa perlu meninggalkan pekerjaannya yang lama. Itulah tabiat orang yang yakin, istiqomah dan tawakal. Demikian juga seorang hamba yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma'rifatullah dalam tingkat ihsan yang tinggi, ia menganggap suatu pekerjaan kesehariannya, kebiasaan yang diamalkannya mengganggu ibadahnya yang akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anggapan yang ada di benaknya itu menyebabkan ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilepaskan dari suasana dan perasaan yang memahami dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal ini. Permohonan dan perkiraan si hamba seperti ini tidak dapat dibenarkan dan termasuk salah. Sebab apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin merahmati orang ini sesuai dengan permohonannya, maka Allah yang maha mulia dan maha tahu menganugerahkan kepada orang yang taat dan tekun beribadah seperti ini dengan tidak perlu ia meninggalkan aktivitas kesehariannya. Sikap seperti ini kembali kepada kondisi rohani hamba tersebut. Sikap rohani dan kondisi spiritual yang menjadi kekuatan rohani dan jasmani seorang hamba adalah benteng yang kuat dalam mengembangkan ibadahnya dan memperkokoh imannya. Artinya seorang salik dirinya selalu menerima apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi hari ini, dia akan menerima dengan kelapangan dada. Di mana dia ditempatkan, dirinya akan selalu menunaikan kewajiban. Karena kemana dirinya berada, apa yang dirinya punya, semua adalah amanah yang mesti dijalankan. Karena dalam amanah pasti ada
kewajiban, dan dirinya selalu berusaha untuk mensyukuri atas segala keadaan atau segala yang ditakdirkan oleh Tuhan kepada dirinya. Dalam sebuah hikayat, konon diceritakan ada seorang hamba yang sangat solih. Dia setiap hari bekerja dan begitu sangat rajin dalam beribadah. Dia begitu senang berlama-lama iktikaf di masjid. Dia sangat senang berlama-lama baca wirid, sehingga terbersit dalam pikirannya, andai saja aku selalu diberikan 2 potong roti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari tanpa bekerja, maka aku akan bisa berlama-lama di masjid. Aku bisa berlama-lama baca wirid. Aku bisa selalu baca Quran tiap hari tanpa diganggu oleh pekerjaan sehari-hari. Tak begitu lama tiba-tiba ada polisi yang menangkapnya. Dia dimasukkan ke dalam penjara karena bersalah. Dia tertuduh telah melakukan tindak pidana. Dia dituduh telah melakukan pencurian pada sebuah perusahaan tempat kerjanya. Dan kemudian dalam penjara dia selalu menerima 2 buah roti atau 2 piring nasi lah untuk makan sehari-hari, tanpa usaha dan tanpa bekerja. Ketika dia merasa menderita, mendekam dalam penjara, akhirnya dirinya teringat akan keinginannya ketika menyampaikan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya, bahwa dirinya ingin mendapatkan makanan untuk kebutuhan hidupnya tanpa berpayah-payah dalam bekerja. Sehingga seakan-akan Tuhan berkata kepadanya, bukankah ini yang kau minta? Bukankah ini yang kau inginkan? Akhirnya dia pun tersadar, lalu dia pun tersungkur, bersujud, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya tak begitu lama dia pun dibebaskan dan dikeluarkan dari penjara karena telah ditemukan pelaku yang sebenarnya. Dan setelah dibebaskan, dia pun tersadar bahwa apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja takdir yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu adalah merupakan takdir yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Dari sebuah hikayat tersebut maka dapat diambil satu pelajaran. Apapun yang diberikan oleh Tuhan pasti ada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ketika kita dapat anugerah kekayaan yang melimpah, maka ada kewajiban untuk kita menyantuni yang tak punya. Ketika kita diberikan anugerah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kewajiban untuk kita agar kita melindungi orang-orang yang lemah. Ketika kita dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kewajiban dalam diri kita untuk mengajari orang-orang yang tidak tahu agar bisa jadi tahu. Jadi intinya kita harus bisa mengendalikan nafsu keinginan kita, karena ke depan kita tidak pernah tahu, sehingga akhirnya kita akan menumbuhkan rasa tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah terbaik untuk diri kita, karena Allah lebih tahu yang kita butuhkan, sementara yang kita tahu hanyalah apa yang kita inginkan. Kalau seandainya kejadian seperti hikayat di atas, apa itu enggak bahaya?